Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Aidiansah dengan NIM 0602521071. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Landasan Politik dalam Pendidikan dan Implikasi dalam Pembelajaran Olahraga. Pengertian landasan. Landasan adalah suatu dasar, alasan tertinggi atau menjadi dasar dimulainya suatu kegiatan. Bisa diartikan secara sederhana, landasan ialah sebagai sumber, fondasi, alasan, dan pedoman dalam menentukan suatu kegiatan. Sehingga suatu kegiatan yang ada bisa terjadi karena adanya suatu dasar, alasan, dan pedoman mengapa sampai kegiatan ini dilakukan. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yang artinya politeia, yang berarti negara atau kota. Politik adalah kegiatan yang bermacam-macam dalam sistem politik, yang kaitannya dengan proses menentukan tujuan atau kebijakan-kebijakan dari sistem itu serta menjalankannya. Bisa diartikan bahwa politik itu lebih cenderung kepada negara atau kota, tentang negara atau kota. Tapi faktanya, politik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, serta kaitannya tidak hanya tentang negara atau kota. Pengertian landasan politik dalam pendidikan. Di sini saya langsung menjelaskan di bagiannya. Yang pertama, politik kebijakan dan keputusan. Bisa diartikan, politik itu adalah kebijakan atau keputusan, yang dimana politik, kebijakan, dan keputusan dikendalikan atau dikontrol oleh kekuasaan. Politik sendiri itu bisa terjadi di mana saja. Contohnya ada di pemerintahan, ada di pendidikan, lembaga, ekonomi, dan sosial. Politik dalam pendidikan sangat sering terjadi. Bahkan untuk saat ini, lembaga tertinggi pendidikan Indonesia adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Kemendikbud. Nah, politik pendidikan di Indonesia itu saya membaginya menjadi 3, yaitu ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Ada yang namanya otonomi daerah dalam bidang pendidikan, yang mana pemberian kekuasaan ke pemerintah daerah bukan hanya terjadi dari sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Akan tetapi, sektor pendidikan juga menjadi salah satu otonomi daerah masing-masing untuk saat ini. Jadi, pemerintah pusat yang di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pusat pendidikan di Indonesia, itu memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah provinsi untuk memegang tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan. Sedangkan pemerintah daerah, kota atau provinsi itu diberikan kewewenangan atau tanggung jawab untuk tingkat satuan pendidikan, taman kanak-kanak, TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, namun dari otonomi daerah ini ada permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Yang pertama yaitu pengelolaan jumlah guru. Kadang-kadang jumlah gurunya tidak sesuai dengan satuan pendidikan yang ada di daerah tersebut, sehingga pengelolaannya menjadi berantakan. Yang kedua yaitu pembangunan sekolah. Jadi pembangunan sekolah ini kadang menjadi problem antara penanggung jawab, apakah diserahkan oleh pemerintah pusat atau diserahkan oleh pemerintah daerah. Namun dari permasalahan yang timbul itu ada pengaruh baiknya dari adanya otonomi daerah di bidang pendidikan sendiri. Yang pertama, tidak berurusan langsung dengan pusat. Yang kedua, kebijakan dibuat menyesuaikan kebutuhan dan keadaan wilayah. Yang ketiga, mengontrol dan mengelola secara optimal. Selanjutnya ada yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ialah kurikulum operasional pertama yang disusun oleh serta dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Jadi, di Indonesia itu telah banyak kurikulum yang dibuat. Namun, dari kurikulum 2006 sampai yang kurikulum terbaru yaitu kurikulum prototype, itu memiliki kebijakan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kewewenangan atau tanggung jawab untuk menyusun kurikulumnya sendiri-sendiri. Jadi,
pusat hanya memberikan kompetisi dasar dan kompetisi inti. Jadi nanti dikembangkan lagi ke masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu, namun ada masalah yang timbul di kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Permasalahannya yang pertama yaitu kurangnya kemampuan guru dan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum. Yang kedua, kurang memahaminya tata cara penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yang baik oleh satuan pendidikan bahkan Depdiknas. Nah, sehingga dari permasalahan ini sehingga pemerintah membuat suatu solusi yang saat ini dilakukan. Yang pertama, program pelatihan dari kementerian dan lembaga pendidikan. Yang kedua, sertifikasi guru. Yang ketiga, kelompok kerja guru. Yang keempat, workshop, seminar, diklat. Yang kelima adalah guru penggerak. Selanjutnya ada yang namanya ujian nasional. Nah, kebijakan pemerintah pusat tentang ujian nasional yang menjadi standar evaluasi nasional pendidikan dalam menentukan kelulusan siswa itu membuat masyarakat, terutamanya siswa itu menjadi berpendapat yang pro dan kontranya tentang ujian nasional. Untuk pro-nya, dengan adanya UN itu memberikan wadah atau evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya. Sedangkan kontra itu berpendapat bahwa dengan adanya ujian nasional itu memberikan kekhawatiran dan beban belajar terhadap siswa dikarenakan sebagai penentuan kelulusan siswa. Nah, namun dengan sering timbulnya pro dan kontra itu, maka pemerintah itu saat ini membuat mencari cara atau solusi yang terbaik yang dapat memajukan pendidikan Indonesia. Nah, yang dimana permasalahan yang awal adalah ujian nasional. Nah, sehingga untuk saat ini solusi pemerintah untuk saat ini itu ada dua, yaitu pertama angka kompetisi minimum. Namun angka kompetensi minimum ini tidak menjadi patokan kelulusan siswa. Yang kedua, kelulusan ditentukan dan dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi, untuk saat ini, pemerintah memiliki kebijakan bahwa setiap satuan pendidikanlah yang bertanggung jawab memiliki wewenang penuh dalam menentukan kelulusan setiap siswa. Di sini saya menggambarkan tentang landasan politik dalam pendidikan, yang dimana ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah provinsi itu menaungi SMK, pemerintah daerah kota dan kabupaten itu menaungi TK, SD, dan SMP. Nah, satuan pendidikan. Di satuan pendidikan itu ada juga politiknya, atau ada kebijakan tersendiri. Nah, untuk satuan pendidikan itu yang pada dasarnya yang memiliki kekuasaan penuh itu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu memiliki suatu kebijakan atau keputusan, entah itu dari program sekolah, dari aturan gurunya lah, dari aturan guru, dari pendanaan, bahkan dari kesiswaan. Bahkan terhadap siswanya itu sendiri. Sekarang implikasi politik dalam pembelajaran olahraga. Pembelajaran olahraga dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pembelajaran olahraga memiliki kedudukan dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa. Untuk saat ini, implikasi politik dalam pembelajaran olahraga itu bisa dilihat dari yang pertama, pemerintah itu menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga pendidikan di setiap satuan pendidikan. Jadi, setiap satuan pendidikan pastinya diberikan suatu sarana dan prasarana, entah itu lapangan ataupun alat-alat. Walaupun dalam pengadaan, dalam pengelolaannya, kadang-kadang terjadi kekurangan sarana dan prasarana di sebagian satuan pendidikan. Yang kedua, pemerintah membuat keputusan membuat suatu event atau kegiatan yang dimana bertujuan untuk mengembangkan potensi anak di bidang olahraga, yang seperti adanya O2SN, Popda, Liga Pelajar, Kejurda Pelajar, Danon Cup, dan event-event lainnya. Nah, pemerintah pusat di bidang pendidikan itu bisa saja bekerja sama oleh pemuda dan pemerintahan di bidang olahraga dalam
membuat suatu event antar pelajar yang dimana tujuannya untuk memberikan wadah kepada siswa-siswi yang memiliki potensi atau bakat di bidang olahraga. Nah, dapat disimpulkan bahwa politik adalah kegiatan yang bermacam-macam dari sistem politik atau negara yang kaitannya dengan proses menentukan tujuan atau kebijakan dari sistem itu serta menjalankannya. Kaitan antar politik dalam pendidikan banyak contohnya yang dapat diambil seperti eh, seperti otonomi daerah dalam bidang pendidikan, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan ujian nasional. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pusat untuk lebih memajukan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, agar pendidikan Indonesia ini bisa lebih fleksibel ke depannya. Selanjutnya, dalam pembelajaran olahraga, dengan adanya sarana dan prasarana dan program-program yang ditujukan dalam pembelajaran olahraga ini ditujukan agar pembelajaran olahraga itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi dengan adanya event-event atau program-program turnamen itu dapat memberikan siswa-siswi kita yang memiliki potensi di pembelajaran olahraga itu bisa memperlihatkan atau menjadi wadah mereka untuk menunjukkan kemampuan yang mereka punya di bidang olahraga. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan saya mengenai landasan politik dalam pendidikan dan implikasi politik dalam pembelajaran olahraga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.